Halo, jumpa lagi dalam video pembelajaran fisika, dan di video kali ini kita akan membahas tentang suhu, pemuaian, dan kalor, yang mana di bagian kedua. Dan bagian kedua ini kita lebih banyak akan membahas tentang pemuaian. Jadi di video bagian yang kedua ini lebih khusus kita membahas tentang pemuaian. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pemuaian. Jadi pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda akibat pengaruh perubahan suhu atau karena ia menerima kalor ya. Jadi ketika dia dipanaskan itu dia akan mengalami yang namanya pemuaian. Proses pemuaian sendiri terjadi pada beberapa zat, yaitu pada zat padat, zat cair, dan gas. Yang mana proses pemuaian pada zat padat itu kita bisa lihat ketika kita memanaskan sebuah batang logam, dan ketika kita panaskan dia akan mengalami pertambahan panjang. Nah, hal ini disebabkan karena partikel-partikel penyusun zat padat tersebut renggang, sehingga ia mengalami yang namanya pemuaian atau bertambah panjang. Berikut yang untuk zat cair itu ketika kita memasak air dalam panci sampai penuh, ketika mendidih air itu akan tumpah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa zat cair itu juga mengalami pemuaian. Dan yang ketiga itu pada pemuaian gas, itu ketika kita meniup balon dan balon tersebut kita simpan atau kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari, lama-kelamaan balon tersebut akan pecah. Nah, ini menunjukkan bahwa udara atau gas di dalam balon itu memuai dan terdesak sehingga balon itu pecah seperti itu. Nah, pemuaian pada zat padat ini, bagian yang ini kita akan membahas hubungannya dengan koefisiennya ini. Jadi bagaimana pemuaian pada zat itu pengaruhnya terhadap koefisien atau koefisien dari suatu zat itu berpengaruh pada pemuaiannya. Jadi ini ada tabel yang sudah disajikan, sebenarnya ada di buku kalian juga. Banyak taruh beberapa zat di sini dengan koefisien mual panjang. Jadi koefisien mual panjang itu bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang zat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Jadi di sini satuannya itu per derajat Celcius. Dengan persamaan yang sudah ada di sini juga, persamaan dari mual panjang di sini. Kalian bisa lihat di sini bahwa L1 itu panjang zat pada suhu awal, suhu pertama. L2 itu panjang zat pada suhu T2 atau setelah dipanaskannya. Ini setelah dipanaskan T2 ini persamaannya L2 sama dengan L1 dalam kurung 1 tambah alfa yang kurung T2 kurang T1. T2 kurang T1 ini kita bisa tulis juga dengan yang namanya delta T ini. Itu adalah T2 dikurangi T1. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut yang ada di buku kalian. Kalau kalian perhatikan soalnya seperti ini. Sebatang rel kereta api panjangnya 10 meter. Artinya 10 meter ini panjang awal ya. Yang ini 10 meter ini panjang mula-mula. Ini pada suhu 0 derajat. Jika saat dilalui kereta suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius, dan koefisien muai panjang besi tadi yang ada di tabel, besi tidak ada ya, tapi ini koefisiennya atau alfanya, yang ini alfanya 0,000012 per derajat Celcius. Berapa pertambahan panjang rel ya, atau kita bisa tanya di sini delta L ya. Nah, kalau kita ikuti persamaan yang ada, kita bisa lihat di sini L2 sama dengan L1 dalam kurung 1 tambah
alfa dikalikan dengan delta T. Delta T ini tadi yang kalian sudah sampaikan bahwa T2 kurang dengan T1 ya, ini delta T. Artinya ini T1 nya yang 0 derajat, T2 nya yang 100 ini T2. Jadi tetap dapatlah 100 kurang 0 tetap nilainya 100 derajat Celcius. Ditanyakan pertambahan panjangnya, maka kita langsung pakai rumusnya. Di sini L1 10 dalam kurung 1 ditambah dengan 0,000012 per derajat Celcius kali dengan 100 derajat Celcius. Nah, ini kita bisa dapat sini, kita bisa coret bagian yang ini dengan ini sehingga dia di sini jadi 0,0012 saja ya, dikali dengan 1 ini. Jadi 10 1 ditambah dengan 0,0012, artinya hasilnya di sini 10,012 meter. Jadi pertambahannya itu kita dikurangi lagi dengan L1 karena delta L itu pertambahan panjang itu L2 dikurangi L1. Kita sudah dapat L2 nya di sini. Berarti kita kurangi lagi dengan L1 ini yaitu 10 meter, sehingga didapatlah 10,012 meter dikurangi dengan 10 meter, didapatlah hasilnya 0,012 meter atau 0,012 meter. Nah, ini untuk cara yang panjangnya menggunakan persamaannya ya. Sedangkan ini adalah cara yang singkat, yang mana kita langsung L0 atau ini L1 ya, panjang mula dikali alfa dikali delta T. Ini caranya cepatnya. Kita langsung 10 dikali dengan 0,00012 per derajat Celcius dikali 100 ya. Kita langsung hapus 0-nya 2, di sini juga 0-nya 2 ya kan, berarti sisa 0,0012 dikali dengan 10. Kita hapus lagi di sini, kita hapus satunya di sini ya, berarti 1 kali 00, sini sisa 0,12, jadi langsung hasilnya di sini 0,012 meter. Ini untuk cara yang singkatnya ya, langsung dapat hasilnya di sini. Kalian bisa gunakan cara ini untuk soal pemuaian pada saat padat seperti itu. Kalian juga tolong untuk cari contoh soal dan pelajari dengan baik. Lanjut, yang kedua itu pemuaian volume zat cair, yang mana dia juga punya koefisien muai ruang atau koefisien muai volume, yang mana bilangan menunjukkan pertambahan volume setiap satuan volume jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Ini juga dia punya koefisiennya, ada air raksa, air, ada alkohol dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di sini. Di sini juga ada persamaannya yang mirip seperti tadi pada saat padat, yaitu V2 sama dengan V1 1 ditambah gamma yang berdelta Y ini gamma T2 kurang T1. Kalau tadi di saat padat itu kita gunakan alfa ya. Kalau di sini gamma T2 kurang T1, atau ini kita bisa tulis dengan delta T seperti tadi ya, untuk T2 kurang T1. Yang mana V1 itu volume pada suhu T1, T2 itu volume pada suhu T2, dengan satuannya di sini ada, terus ada gamma, koefisien muai ini sebenarnya volume ya, ini volume atau ruang volumenya, terus T1 suhu rendah sebelum dipanaskan, T2 ini setelah ya, setelah dipanaskan, setelah dipanaskan seperti itu. Jadi ada penelitian juga dikatakan bahwa besar koefisien muai ruang saat padat itu sama dengan 3 kali koefisien muai zat tersebut, sehingga gamma itu selalu nilainya itu sama dengan 3 dikali alfa yang ini, 3 kali alfa seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan di satu contoh soal.
Satu soal ini apa ambil dari buku, kalian bisa lihat. Sebuah bejana aluminium berisi penuh air 2000 cm/3. Bejana dipanaskan dari 20 derajat menjadi 70. Berarti ini delta T nya kita langsung dapat ya. Delta T nya ini delta T T2 kurang T1 berarti 70 dikurangi 20 ya. 20 langsung dapat di sini 50 derajat Celcius. Ini untuk delta T nya. Berapa air yang tumpah jika koefisien muai panjang aluminium, ini nilainya, dan koefisien muai ruang air 0,0044 per derajat Celcius. Nah, kalian harus tahu kalau ini ada dua zat, pertama aluminium dan juga ada zat cair di sini. Jadi kita akan lihat itu per zatnya. Jadi kita cari pertama itu adalah untuk bagian aluminium, seperti tadi dijelaskan bahwa untuk aluminium sendiri itu Y-nya itu kita harus kali dengan ya ini 3 alfa seperti itu. Jadi untuk aluminium ada di sini, dia punya koefisien muai panjangnya di sini. Untuk kita ubah ke volume, kita harus dikalikan dengan 3, maka 3 dikalikan dengan 0,00025 ini, seperti itu. Dapatlah di sini 0,000075 per derajat Celcius. Barulah kita masukkan ke persamaannya. P2 ini untuk aluminium ini, yaitu V1 1 ditambah gamma T2 kurang T1. Kita sudah dapat ya 50 tadi. Langsung saja di sini. Ini nolnya bisa habis di sini. Kita kurangi 1 ya nolnya. Dikali dengan 5 ya, dapatnya hasilnya 0,00375 di sini. 75 dikali 5 375. Terus ditambah dengan 1, hasilnya ada di sini 1,00375 dikali dengan 2000, dapatlah hasilnya 2007,5. Nah, dari sini kita masuk ke langkah kedua. di sini kita sudah dapat untuk aluminium ini 2007,5. Berikut kita cari untuk air. Untuk air kita tidak sekali dengan 3 alfa lagi ya, karena ini sudah zat cair. Nah, ini aluminium tadi, kita harus kali dengan 3 alfa. Di sini dikatakan oleh karena angka muai ruang air cukup besar, rumus yang digunakan adalah ini. Sama juga ya kayak tadi, dapatlah 2000 dikali dengan 1 tambah ini koefisiennya untuk air di sini dikali dengan delta ya, ini 70 kurang 20 ini tadi delta T nya, tapi ini langsung dikalikan ya. Di sini 70 kurang 20 50 dikali dengan 0,00044, dapatlah 0,022 dikali ditambah dengan 1, dapatlah 1,022 dan dikalikan lagi dengan 2000, di hasilnya di sini 2044 untuk air. Jadi sudah dapat untuk air dan juga sudah dapat untuk aluminium. Berarti hasilnya volume air yang tumpah yang kita mau cari di sini, berapa air yang tumpah, itu adalah volume air dikurangi dengan volume aluminium tadi, sehingga 2044 ini kita kurangi dengan 2007,5 ini. 2044 untuk air dan V untuk aluminium kita kurangi, dapatlah 36,5 cm. Terus bagaimana cara kita menggunakan cara singkat yang kayak tadi? Kita bisa gunakan ini, tapi tetap saja kita harus membagi dia dalam kategori untuk aluminium dan kemudian untuk air. Seperti itu. Setelah itu kita pakai volume air di sini untuk kurangi juga. Jadi tetap saja kita harus kurangi.
Kita lihat langsung ya. Untuk aluminium delta V, V0 dikali dengan gamma dikali dengan delta T. Kita tahu bahwa V0 nya itu untuk aluminium 2000 ini 2000, kita tarik ke sini ya, 2000 dikali dengan gamanya kita sudah dapat di sini ya, 0,00075. langsung di sini dikali dengan 50. Nah ini gampang saja, kita langsung dapat hasilnya 7,5 di sini. Ini kalau kalian bisa pakai cara cepat juga bisa. Tinggal hapus 3 nolnya, hapus 3 nolnya di sini. Ini juga hapus 75 kali 5 375 dikali, terus dapat hasilnya sini 7,5 cm pangkat 3. Ini cara cepatnya ya, langsung dapat untuk aluminium. Terus air di sini juga kita gunakan rumus yang sama ya, ini V0 kali gamma dikali delta T. V0 nya untuk air juga tetap sama 2000 di sini ini, terus dikali dengan Y nya atau gamma nya ini 0,00044 yang ini dikali dengan 50 ya, seperti itu. Jadi ini langsung saja kita bisa kasih hilang ini, dapatlah hasilnya 44. Dan ini dari sini kalau kita kasih hilang ini hilang 0,44 dikali 55 dapatlah 22 dikali 2 hasilnya 44 di sini. Jadi sudah dapat untuk air 44 dan untuk aluminium 7,5. Seperti contoh juga yang ini kita harus kurangi ya, seperti kasusnya ini kita kurangi. Jadi V2 air dikurangi dengan aluminium, dapatlah 44 dikurangi 75 dapatlah 36,5. Jadi caranya sama ya, hasilnya sama, dapatlah 36,5 cm pangkat 3. Jadi ini merupakan beberapa cara singkatnya yang ini, dan ini cara yang berdasarkan rumus dan ada di buku. Kalian bisa gunakan yang ini, tapi seperti yang kalian ketahui bahwa kalian harus matematika kalian harus kuat supaya menjumlahkan atau mengalihkan bilangan-bilangan yang bernilai koma seperti ini. Atau kalian bisa gunakan cara yang tadi Pak gunakan supaya mempermudah kalian, seperti itu. Yang ketiga ini koefisien untuk gas, dan bagian yang ketiga ini dikatakan bahwa koefisien muat ruang atau volume untuk gas itu sama, yaitu 1/273 di sini, atau nilainya itu 0,003663 per derajat Celcius. Nah ini merupakan persamaannya, kalian bisa lihat ada juga di buku. V1 sama dengan V0 1 tambah 1/273 dikalikan dengan delta T ini, atau T2 kurang T1, seperti itu. V1 panjang setelah dipanaskan, V2 panjang sebelum dipanaskan, dan T1 suhu benda sebelum dipanaskan, T2 suhu benda setelah ya, ini setelah dipanaskan. Seperti itu. Coba kita lihat contoh yang ada di buku, yang sudah bisa lihat juga di buku kalian. Volume gas pada suhu 0 derajat pada tekanan tetap adalah 12 meter 3. Berapakah volume gas pada suhu 546 derajat Celcius? Nah ini diketahui V0 nya atau volume awal ini 12 meter kubik, T1 volume awal juga suhu awal 0 dan suhu akhir itu 546. Ditanya V1 nya atau setelah mengalami perubahan suhu itu, maka kita gunakan persamaan yang tadi, V0 dikali 1 tambah 1/273 T2 kurang T1 atau delta T ini ya. Delta T sudah pasti 546 ya, karena dikurangi dengan 0 tadi.
Maka V0 nya 12, 1 tambah 1 per 273, ini sudah pasti kita dapat hasilnya di sini ya. 596 dibagi 273 adalah 2 di sini. 2 bagi 273, 2 ditambah dengan 1 ya. 1,23 dan kemudian dikalikan dengan 12. Sehingga 12 dikali 3 hasilnya 36. Jadi volumenya itu sebesar 36 meter pangkat 3. Jadi untuk volume pada gas ini tidak terlalu ribet, kalian cukup ingat persamaannya dan kerjakan dengan baik saja, pasti kalian bisa. Yang agak ribet itu di bagian yang kedua, pemuaian pada zat cair. Oleh karena itu Pak minta untuk kalian perbanyak latihan soal sehingga di ujian nanti kalian bisa kerjakan dengan baik. Jadi sekian untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.